everyone, apa kabar? Kali ini Kak Nana akan membahas tentang aljabar. Materi ini dapat kita temui di kelas 7 SMP. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan dapat memahami maksud dari bentuk aljabar, lalu memahami istilah suku, variabel, koefisien, dan konstanta, dan yang terakhir yaitu dapat menentukan suku sejenis pada suatu bentuk aljabar. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Apa sih aljabar itu? Aljabar adalah bagian dari matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui dan dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Langsung aja kita ke contoh soal. Dulu ketika kalian masih SD, mungkin kalian akan mendapatkan soal seperti 1 ditambah 2 sama dengan titik-titik. Nah, dengan aljabar, kita bisa mengganti titik-titik tersebut menjadi sebuah simbol atau huruf. Bisa kalian lihat di contoh soal, di sana titik-titik kita ganti dengan huruf X. Nah, begitupun dengan contoh soal yang kedua, kita ganti simbolnya dengan huruf Y. Masih banyak lagi contoh permasalahan yang dapat kita selesaikan menggunakan aljabar. Nah, di sini Kak Nana punya satu permasalahan lagi nih. Soalnya yaitu Bu Kasih membeli 3 kg apel dan 2 kg jeruk di toko seharga 130.000. Sedangkan Bu Cinta membeli 5 kg apel dan 3 kg jeruk seharga 210.000. Berapakah harga yang harus dibayar Bu Rindu jika ingin membeli 1 kg apel? Nah, mungkin teman-teman ada yang bisa nebak? Nah, di sini kita misalkan apel sama dengan A dan jeruk sama dengan J. Nah, jika 3 kg apel, jika disimbolkan berarti 3A, 2 kg jeruk berarti ditambah 2J, sama dengan 130.000. Untuk persamaan yang kedua yaitu 5A ditambah 3J sama dengan 210.000. Jika kalian benar dalam menghitung, maka hasil akhirnya yaitu 1 apel sama dengan seharga 30.000. Tapi pembahasan ini akan dibahas nanti di kelas 8 pada materi persamaan linear 2 variabel. Nah, sekarang Kak Nana akan mengenalkan istilah-istilah dalam bentuk aljabar. Ini dia istilah-istilah dalam bentuk aljabar. Yang pertama yaitu ada suku. Suku adalah bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Supaya lebih paham, kita simak bentuk aljabar yang ada di sebelah kanan. Di sini sudah ada bentuk yaitu 9x kuadrat min 3xy plus 2y kuadrat min 4. Nah, kita lihat. Berarti kita ambil suku itu yang dipisah oleh tanda tambah atau tanda kurang ya. Berarti suku pertamanya yaitu 9x kuadrat. Sedangkan suku keduanya yaitu min 3xy. Suku ketiganya yaitu 2y kuadrat. Dan suku terakhirnya yaitu berarti min 4. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada variabel. Variabel adalah huruf yang digunakan sebagai pengganti suatu bilangan. Nah, seperti yang kita lihat di contoh, yang merupakan huruf yaitu kan berarti ada yang pertama x kuadrat, kemudian ada xy, kemudian ada y kuadrat. Nah, untuk min 4 ini karena tidak mempunyai huruf, maka untuk yang keempat variabelnya tidak ada atau kosong. Untuk yang ketiga yaitu koefisien. Koefisien adalah bilangan yang berada di depan variabel. Nah, dari contoh tersebut, bilangan yang ada di depannya variabel atau huruf itu apa aja? Yang pertama kan ada 9. Yang kedua yaitu ada min 3, kemudian ada 2. Nah, min 4 itu apa termasuk koefisien? Tidak termasuk, karena apa? Karena dia tidak memiliki variabel atau huruf. Nah, kemudian ada istilah terakhir nih, yaitu konstanta. Konstanta adalah bilangan yang tidak memiliki variabel. Dari persamaan aljabar di atas,
yang tidak memiliki variabel yaitu min 4. Jadi min 4 disebut dengan konstanta. Selanjutnya yaitu menentukan suku sejenis pada aljabar. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama. Biar lebih paham, di sini kita mempunyai contoh soal yaitu 9K ditambah 8M dikurang 4KM dikurang 15K ditambah 7KM. Nah, misalkan kita di sini disuruh untuk menentukan suku sejenis. Pertama, suku pertama dulu. Di situ ada 9K. Nah, 9K ini akan sejenis dengan apa? Nah, ternyata 9K sejenis dengan min 15K. Kenapa sih kok gak sejenis juga sama min 4KM? Kan kita di sini mencarinya yang memiliki variabel K. Sedangkan min 4KM juga ada variabel M-nya, jadi tidak sejenis. Nah, sedangkan min 4KM di sini akan sejenis dengan 7KM. Seperti itu. Coba kita terapkan di contoh soal di sebelahnya. Di situ ada 7P kuadrat min 8P kuadrat I min 11P kuadrat plus P kuadrat I plus 12PQ kuadrat. Nah, di sini misalkan kita disuruh untuk menentukan suku yang sejenis. Maka suku yang sejenis yaitu 7P kuadrat akan sejenis dengan min 11P kuadrat. Kemudian suku yang kedua yaitu 8P kuadrat I akan sejenis dengan yang mana? Akan sejenis dengan P kuadrat I. Seperti itu. Kemudian untuk yang suku terakhir, karena tidak ada yang sejenis, maka dia tidak dikatakan suku yang sejenis. Seperti itu. Nah, pastinya teman-teman udah paham dong tentang bagaimana cara menentukan suku yang sejenis. Nah, di sini Kak Nana udah nyiapin nih contoh soal. Wih, kerjain bareng-bareng. Soalnya yaitu 3x kuadrat plus 3y kuadrat plus 5xy plus 2x kuadrat min 5y kuadrat plus 7. Tentukanlah yang pertama yaitu banyak sukunya. Sebagaimana yang udah kita bahas tadi, suku itu dipisahin oleh tanda tambah dan tanda kurang. Jadi, sebagaimana dalam soal, mari kita hitung sukunya. Yang pertama yaitu ada suku 3x kuadrat, yang kedua ada suku 3y kuadrat, yang ketiga ada 5xy, yang keempat ada 2x kuadrat, yang kelima ada min 5y kuadrat, dan yang terakhir yaitu ada 7. Jadi jumlah suku pada soal tersebut ada 6. Kemudian soal yang kedua yaitu variabel yang ada. Nah, variabel yang ada di situ kita sudah lihat dengan jelas. Yang pertama yaitu ada variabel x kuadrat, yang kedua yaitu y kuadrat, dan yang selanjutnya yaitu xy. Selain itu kan sudah tidak ada lagi variabel. Jadi variabel yang ada yaitu ada 3. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu konstanta yang ada. Masih ingat kan konstanta itu apa? Konstanta adalah bilangan yang tidak memiliki variabel. Nah, seperti yang kita lihat dalam soal, angka yang tidak memiliki variabel cuma ada satu, yaitu 7. Maka konstanta yang ada yaitu angka 7. Yang terakhir kita ditanya mengenai suku-suku yang sejenis. Suku yang sejenis pertama yaitu ada 3x kuadrat dengan 2x kuadrat karena memiliki variabel yang sama. Kemudian suku yang sejenis kedua yaitu ada 3y kuadrat dengan 5y kuadrat. Selain itu tidak ada lagi suku yang sejenis. Jadi suku yang sejenis yaitu ada 2. Mungkin itu saja pembahasan dari Kak Nana kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.